balik sapi yang disembelih, menyingkap tabir hati yang membatu. Mentadaburi Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 66 hingga 70. Setiap kisah dalam Al-Quran bukan sekadar dongeng masa silam, tetapi pancaran cahaya yang membimbing akal dan hati manusia di setiap zaman. Kisah penyembelihan sapi oleh Bani Israel dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 66 hingga 70 menyimpan pelajaran mendalam tentang karakter manusia yang keras kepala, penuh intrik, dan suka mempertanyakan tanpa niat mencari kebenaran. Ayat-ayat ini seperti cermin, memperlihatkan bagaimana sebagian manusia mampu mempersulit urusan yang sejatinya mudah, hanya karena hati yang telah jauh dari keikhlasan. Dalam kehidupan modern, fenomena ini masih hidup dalam bentuk birokrasi yang berbelit, keputusan yang ditunda karena ego, atau ketidakmampuan untuk percaya pada kebenaran yang sederhana. Mari kita gali makna-makna luhur di balik perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi, dan bagaimana sikap mereka mencerminkan kondisi hati yang keras dan jauh dari tunduk kepada kehendak ilahi. Tadabur ayat per ayat 66. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang sudah mereka dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kisah ini bukan hanya untuk Bani Israel, tetapi menjadi pelajaran lintas zaman. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran harus dimaknai secara reflektif, karena Allah tidak mencantumkan kisah tanpa hikmah. Kitab Imam Syafi'i. Gus Baha dalam salah satu kajiannya menjelaskan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bahwa umat Islam jangan sampai meniru pola pikir Bani Israel yang gemar memperumit agama, sikap sederhana dalam beragama. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa peringatan di sini bukan sekadar ancaman, tetapi juga isyarat kasih sayang Allah yang ingin manusia mengambil pelajaran tanpa perlu mengalami penderitaan yang sama. Tafsir Al-Mishbah ayat 67. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ayat ini menunjukkan penolakan awal Bani Israel terhadap perintah yang sangat jelas. Mereka mengira perintah ini tidak serius. Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa ejekan terhadap perintah Allah menunjukkan kerasnya hati dan rendahnya rasa tunduk kepada wahyu. Mengapa kita harus taat? Imam Malik berpendapat bahwa ketika perintah syariat datang, yang dituntut adalah kepatuhan, bukan perdebatan. Hal ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa iman itu bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga tunduk kepada perintah Allah tanpa memperoloknya. Ayat 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami tentang sapi itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina, tidak tua dan tidak muda pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Di sini muncul pola baru, penundaan dengan alasan ingin tahu lebih detail. Dalam konteks sekarang, kita bisa melihat fenomena serupa pada banyak pihak yang selalu menuntut penjelasan baru sebelum bertindak, padahal inti perintahnya sudah jelas. Kiai Haji Dasat Latif menyoroti karakter ini sebagai penyakit rohani, tidak ingin patuh kecuali jika telah sesuai dengan logikanya sendiri. Ceramah Kiai meniru Bani Israel. Ayat 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya dia berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Semakin tampak bahwa mereka menunda-nunda perintah. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut sikap seperti ini sebagai tanda lemahnya tawakal dan ketidakmampuan menerima kebenaran secara utuh. Musnad Ahmad Imam Hanbal. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa warna kuning tua menyimbolkan sesuatu yang menarik secara lahiriah. Tetapi bukan itu inti perintah. Artinya, fokus pada hal sekunder bisa mengaburkan ketaatan terhadap hal utama, makna di balik kisah. Ayat 70. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana sapinya. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya jika Allah menghendaki,
niscaya kami mendapat petunjuk. Musa menjawab, sesungguhnya dia berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah atau menyirami tanaman. Sehat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Ayat ini adalah klimaks dari keengganan dan kebingungan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Ketika semua kriteria telah dijelaskan, barulah mereka mau melaksanakannya, tetapi itu pun dengan berat hati. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa ketaatan yang tertunda karena sikap bertele-tele adalah tanda kelemahan iman. Yusuf Qardawi menegaskan bahwa esensi agama adalah kepatuhan, bukan pembangkangan intelektual yang berlebihan. Fiqh al-Aulawiyat, Yusuf Qardawi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asari juga mengingatkan dalam berbagai pesan mereka bahwa umat Islam harus memegang teguh prinsip sederhana. Taat dahulu, pahami kemudian. Prinsip ini pula yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menanamkan sikap tawadu dan disiplin dalam beragama. Risalah Islamiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Risalah Ahlus Sunnah, Kiai Haji Hashim Asari. Dr. Zakir Naik menjelaskan bahwa perintah Allah tidak pernah dimaksudkan untuk menyusahkan manusia, tetapi untuk menguji siapa yang tunduk dan siapa yang hanya menuruti hawa nafsu. Reason and Faith in Islam. Tariq Ramadan menambahkan bahwa umat Islam hari ini mesti belajar dari Bani Israel untuk tidak jebak dalam kecanggihan nalar yang justru menggerus ketulusan iman. In the footsteps of the Prophet, Tariq Ramadan. Kesimpulan, nasihat dan doa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa terlalu banyak bertanya tanpa niat yang tulus akan menjauhkan kita dari hakikat iman. Kadang, Allah menguji bukan dengan kesulitan, tetapi dengan perintah yang sederhana untuk melihat seberapa besar ketundukan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti Bani Israel yang hampir tidak melaksanakan perintah hanya karena terlalu memperumit sesuatu yang seharusnya mudah. Wahai jiwa yang mendamba cahaya, jangan biarkan akal menjadi tiran atas hati. Tunduklah kepada Allah dengan kepasrahan dan cinta. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah tunduk pada perintah-Mu, hindarkan kami dari sikap keras kepala dan suka memperumit urusan agama. Jadikan kami hamba yang taat dan ikhlas. Curahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan iman yang kokoh. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, penuntun cahaya dan teladan dalam ketaatan yang sempurna.